Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, sahabat rumah belajar, berjumpa lagi dengan Sapa DRB bersama ibu guru kita kali ini adalah Ibu Yundini, Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Silakan Bu, boleh disampaikan materi pelajaran kita kali ini IPA Fisika. Iya, IPA terpadu. Iya. Terpadu, iya. Oh iya, adik-adik, kakak ulangi lagi bahwa adik-adik sedang bergabung dengan program Sapa DRB bersama saya Kak Indah dari Rumah Belajar dan ada di seberang Ibu Guru Ibu Yundini, Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Sapa DRB adalah program pembelajaran daring dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Silahkan Bu Yundini, waktu untuk Anda menyampaikan materi. Ya, terima kasih Bu Ing. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk saling berbagi meskipun hanya melalui video konferensi. Sahabat rumah belajar yang saya banggakan, semoga ini tidak menjadi kendala untuk kita semua untuk tetap belajar dari rumah ya, karena menyediakan Vicon yang diberi nama Vicon Sapa DRB. Jadi sejujurnya bahwa kami selaku duta sangat berterima kasih kepada Pusdatin atas kesempatan yang diberikan ini. Tak lupa pula kita mengirimkan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Baik, anakku sekalian, sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, meskipun ini saya lihat atendia semakin berkurang, tetapi sekali lagi tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu menebar ilmu ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, sahabat rumah belajar, kali ini Ibu akan membahas materi tentang lapisan bumi. Nah, alangkah baiknya sebelum memasuki materi ini, kita mau tahu dulu setelah kita belajar lapisan bumi, sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Ya, yang pertama saya sampaikan bahwa tujuan adalah menjelaskan tentang bumi. Tujuan yang kedua adalah menjelaskan tentang karakteristik atmosfer. Dan tujuan ketiga, menjelaskan tentang karakteristik litosfer. Tujuan terakhir adalah bagaimana kita menjelaskan karakteristik hidrosfer. Nah, konsepnya, tetapi kita hanya membahas ini saja dulu atmosfer untuk penyebab atau fenomena yang terjadi dengan tindakan pengurangan bencana yang dilakukan. Kita akan kupas di Vicon selanjutnya ketika kita diberi kesempatan untuk mengadakan video conference semacam ini. Nah, sahabat rumah belajar yang kami banggakan, kita mulai pembahasan ini dengan mau tahu apa. Nah, yang harus kita ketahui di sini bahwa bumi ini terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Jadi sekali lagi bahwa ini semua segala sesuatunya tentang apa itu bumi. Nah, selanjutnya informasi kedua adalah bumi ini termasuk planet ketiga dalam tata surya. Ayo, ada yang tahu urutan planet, 8 planet di tata surya apa saja? Ayo. Planet dalam tata surya, Merkurius, Venus, apalagi? Berarti yang ketiga bumi ya. Bumi, Mars, apalagi? Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, jadi ya
Pluto sudah bukan lagi planet. Jadi tinggal 8 planet. Ya, kenapa Pluto tidak dikatakan sebagai sebuah planet? Karena Pluto setelah diteliti lagi, para ahli mengatakan tidak terdapat ciri-ciri planet di dalamnya. Yang ini di dalam tata surya kita hanya 8 planet. Ya, jadi itu penekanannya di situ. Nah, apalagi informasi berikutnya terkait dengan bumi. Jadi ini adalah jarak dari matahari kira-kira 150 juta kilometer. Ini jauh sekali ya, 150 juta kilometer. Ya, ini dikatakan dianggap sebagai satu satuan astronomi. Nah, informasi keempat bahwa yang dapat dihuni makhluk hidup itu adalah bumi. Jadi makhluk hidup tidak bisa hidup di ketujuh planet lainnya itu ya, sahabat rumah belajar. Nah, selanjutnya bahwa bumi ini memiliki permukaan yang terdiri dari daratan dan lautan. Jadi ini ada 5 informasi penting terkait dengan bagaimana sih dan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bumi itu. Semoga sahabat rumah belajar, anakku sekalian, bisa mengerti slide yang ini. Lihat lapisan bumi. Nah, ini sahabat rumah belajar, lapisan bumi. Yang ini adalah yang menyelimuti bumi ini. Kita sudah lihat ini adalah atmosfer. Setelah itu ada kerak bumi. Setelah kerak bumi ada selubung namanya ya. Selubung. Dan luar. Nah, setelah inti luar ada inti dalam. Jadi ini ketika ini kan 3 dimensi. Jadi ketika diangkat di bagian ini maka seperti inilah. Jadi ada atmosfer, ada kerak bumi, selubung, dan inti luar. Serta ini ada inti dalam. Nah, ini yang paling simpelnya seperti ini, sahabat rumah belajar. Inner core. Apa itu inner? Berarti ini adalah inti bumi ya. Jadi ini core-nya itu adalah selimut. Jadi ini inner core ini inti dalam, core itu adalah inti luarnya tadi. Jadi ini dikatakan inti bumi. Mantel adalah selimut dan crust itu adalah kerak bumi. Oke, kita bahas satu persatu, sahabat rumah belajar. Apa sih sebenarnya inti bumi itu? Nah, yang dimaksud dengan inti bumi di sini adalah lapisan magma yang panas, yang memiliki suhu 3.000 sampai 5.000 derajat Celcius. Wah, panas sekali ya, sahabat. Kalau dibandingkan dengan air mendidih, bisa-bisa di inti bumi ini ya, kalau kita celupkan tangan kita di air mendidih misalnya ya, pasti melepuh. Bagaimana dengan di inti bumi? 3.000 sampai 5.000 derajat Celcius. Nah, selanjutnya apa saja lagi informasi yang kita dapatkan pada inti bumi ini? Inti bumi ini adalah daerah pusat dalam bumi. Jadi ini paling dalamnya bumi. Nah, inilah yang namanya inti bumi. Berapa kedalamannya? Kedalaman ini sahabat rumah belajar adalah 2.900 km. Terdiri dari apa? Ini terdiri dari campuran besi. Nah, ada 2 bagian, yaitu inti luar dan inti dalam bumi. Nah, selanjutnya, sahabat rumah belajar, kita bahas tentang selimut bumi atau mantelnya. Apa itu selimut bumi? Ini merupakan daerah yang menyelimuti atau menutupi inti bumi. Jadi tadi yang inti selimut atau ditutupi oleh selimut. Ya, sama dengan kita ketika tidur ya, kalau berselimut ya kita andaikan bahwa selimut bumi ini adalah selimut kita. Nah, apalagi informasi yang perlu kita ketahui pada selimut bumi atau mantel ini? Yang pertama adalah pada selimut bumi ini
bagian ini memiliki bagian yang terbanyak, jadi hampir 83% dari volume bumi. Nah, selanjutnya adalah selimut bumi ini tersusun atas bebatuan cair atau magma, dan lagi-lagi memiliki suhu yang cukup tinggi, yaitu 2500 derajat Celcius. Nah, terbangun dari dua silikat, yaitu ferum dan magnesium. Nah, saya kira ini informasi tentang selimut bumi. Selanjutnya, sahabat rumah belajar, kita beralih ke kerak bumi. Kerak bumi itu apa sih sebenarnya? Nah, ini penjelasannya bahwa kerak bumi ini merupakan lapisan terluar bumi yang merupakan tempat hidup makhluk hidup. Jadi sebenarnya kita ini berada pada kerak bumi. Nah, terdiri atas bebatuan dan tanah. Jadi secara umum kerak dikatakan sebagai litosfer. Nah, ada dua jenis kerak bumi, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Baik, selanjutnya kita akan Ibu akan menjelaskan satu persatu, ya, tentang yang pertama tentang atmosfer. Nah, ini adalah atmosfer. Apa sih sebenarnya atmosfer itu? Jadi berasal dari kata atmo dan sfera. Jadi atmosfer. Jadi itu lapisan bumi, lapisan gas ya, lapisan uap. Jadi sekali lagi bahwa di bumi ini termasuk ada yang namanya komponen gas, yang nama lainnya, nama kerennya disebut sebagai atmosfer. Nah, pada atmosfer ini, anakku sekalian, sahabat rumah belajar sekalian, ada lapisan-lapisan khususnya lagi. Yang pertama adalah troposfer. Ini ya, troposfer. Troposfer ini memiliki ketinggian 0 km sampai 18 km. Jadi ini sekali lagi bahwa ketinggian dari troposfer ini 18 kilo dari DPL, di atas permukaan laut. Jadi ini dari sini ya. Nah, apa saja yang terjadi di troposfer ini? Nah, disinilah manusia lakukan semua aktivitasnya, termasuk belajar, berdiskusi, berkebun, ya. Termasuk Vicon hari ini kita berada di sini ya, di troposfer. Ya, jadi sekali lagi, troposfer ini adalah tempat manusia melakukan aktivitasnya. Nah, pada troposfer ini, anak-anakku sekalian, tinggiannya sekali lagi 0 sampai 18 km. Sebagian besar pada troposfer ini berbentuk uap air. Dan sekali lagi 75% atas gas-gas atmosfer. Nah, pada troposfer ini, sahabat belajar, merupakan tempat berlangsungnya juga yang namanya sistem bumi, yaitu hujan, angin, salju, awan, dan sebagainya. Jadi sini di lapisan troposfer ini, anakku sekalian, disinilah tempat berlangsungnya hujan. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke stratosfer. Ini ya. Ketinggiannya berapa? Dari 18 km, 50 ya, 8 km sampai ke 50 km DPL. Apa itu DPL? Sekali lagi DPL itu di atas permukaan laut, yaitu kepanjangan dari di atas permukaan laut. Nah, di stratosfer inilah pesawat udara bisa melintas. Ya. Jadi pada lapisan stratosfer ini tidak ada lagi aktivitas cuaca, sehingga ya ketika kita naik pesawat kita tidak usah takut akan hujan. Kenapa? Karena di lapisan stratosfer ini tidak
tidak ada lagi aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Nah, sekali lagi bahwa ketinggiannya 18 km sampai 50 km. Nah, ini ya, lapisan stratosfer. Nah, selanjutnya lapisan ketiga, ya, lapisan ketiga, jadi kita menghitungnya dari bawah ke atas ya. Ya, lapisan ketiga lapisan mesosfer. Nah, apa itu lapisan mesosfer? Jadi lapisan ini lapisan yang ketinggiannya dari 50 km sampai 85 km dpl. Nah, jika kita melihat fenomena meteor, seakan-akan bahwa meteor tersebut melintasi bumi, kemudian hilang. Jadi adalah meteor sedang menuju bumi, akan tetapi meteor itu terbakar habis oleh atmosfer. Nah, demikianlah yang membakar habis itu di sini, di lapisan sini, di lapisan mesosfer. Nah, dengan demikian bahwa terlihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi. Jadi, yang membakar meteor itu adalah mesosfer. Jadi di sini meteor ini hingga tadi yang seharusnya jatuh ke bumi sekarang dibakar oleh lapisan atmosfer yang bernama mesosfer ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi lapisan ini sebagai lapisan pelindung bumi. Jadi kalau ada serangan dari benda-benda semuanya akan ditangkas ya ini. Jadi mesosfer ini fungsinya adalah untuk melindungi bumi dari serangan benda-benda luar angkasa. Jadi ketika benda luar angkasa akan jatuh ke bumi, maka meteor ini akan habis terbakar pada lapisan mesosfer ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke lapisan keempat, yaitu lapisan air. Tinggiannya dari 85 km ke 800 km. Wah, tinggi sekali ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa setelah lapisan mesosfer ada lapisan termosfer. Ini juga panas luar biasa, bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Tepatnya saya belum ini ya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa lapisan termosfer, namanya saja termo itu artinya panas. Jadi ketika kita membahas tentang lapisan atmosfer, maka lapisan keempat dari atmosfer ini ketika dihitung dari bawah ke atas yang menduduki lapisan keempat adalah termosfer yang memiliki ketinggian 85 sampai 800 km dpl. Nah, selanjutnya pada termosfer ini anakku sekalian bahwa termosfer ini memiliki ion ya yang disebut sebagai ionosfer. Jadi ini kita sering mendengarkan kata-kata ionosfer. Nah, ketika kita mendengarkan radio misalnya pada malam hari atau siaran radio dari kota lain terdengar jelas. Nah, ini karena adanya lapisan ionosfer yang ada pada termosfer ini. Nah, selanjutnya bahwa pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer, sehingga mengakibatkan partikel bisa menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM. Nah, sebaliknya pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio yang saya sebutkan tadi bahwa ini akan dipantulkan pada ionosfer,
sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh lagi, ya. Jadi sekali lagi kita mendengarkan gelombang radio karena adanya partikel ion yang ada pada lapisan termosfer ini. Nah, selanjutnya anakku sekalian, bahwa lapisan terakhir adalah lapisan eksosfer. Nah, ini adalah lapisan paling terakhir, lapisan yang paling luar dari atmosfer kita adalah lapisan eksosfer. Namanya saja ekso ya, ekso itu paling luar. Ya, saya kira ini tentang apalagi penjelasan-penjelasan mengenai lapisan atmosfer. Baik, selanjutnya apa sih fungsi dari itu? Nah, kami bisa sampaikan bahwa fungsi lapisan atmosfer ini yang pertama adalah sebagai pelindung bumi. Yang kedua adalah penyeimbang bumi. Dan yang ketiga, mengurangi panas yang diberikan langsung oleh cahaya matahari. Jadi kita bisa bayangkan ya, seandainya tidak ada lapisan atmosfer, bagaimana ya kehidupan kita di bumi? Seandainya lapisan atmosfer ini tidak ada. Jadi sekali lagi menjadi pelindung dan mengurangi rasa panas. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa melindungi bumi dari meteor-meteor atau benda luar angkasa lainnya. Yang melindungi tadi yang namanya lapisan mesosfer. Nah, selanjutnya si atmosfer yang kelima adalah menjaga agar gravitasi bumi tetap stabil. Nah, berikut anakku sekalian, kita melangkah ke lapisan berikutnya, yaitu litosfer. Nah, apa sih sebenarnya lapisan litosfer itu? Nah, ini kita tahu bahwa lapisan litosfer ini adalah lapisan bumi paling luar. Nah, apalagi, ya ini saya jelaskan dulu bahwa litosfer ini berasal dari bahasa Yunani, ya, yang yaitu litos yang artinya batuan dan sfera artinya lapisan. Berarti lapisan litosfer ini yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan tingkat ketebalan. Jadi sekali lagi disinilah kita hidup. Jadi litosfer ini tempat aktivitas manusia. Nah, apalagi informasi terkait litosfer, bahwa litosfer ini bagian bawahnya banyak mengandung bahan-bahan mineral seperti minyak bumi, emas, nikel, batu bara, dan lain-lain. Jadi di Indonesia, anakku sekalian, ini kita kaya dengan bahan-bahan mineral seperti ini. Nah, sehingga sekarang yang harusnya kita lakukan bagaimana mengembangkan kekayaan yang paling banyak memiliki kekayaan alam itu Indonesia. Jadi sekarang supaya anak-anakku sekalian bisa lebih bersaing dengan negara lain, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengembangkan SDM kita. Dimulai dari kita sekarang yang saat ini duduk di bangku sekolah, harus lebih bagus SDM-nya dibanding pendahulu-pendahulunya. Seperti itu anakku sekalian. Nah, apalagi tentang litosfer? Nah, disinilah yang namanya lapisan batuan. Berarti berbagai macam batuan yang ada pada lapisan litosfer ini. Kalau untuk mengupas tuntas, seperti apa Bu lapisan batuan? Seperti misalnya batuan sedimen, batuan korok, saya kira itu nanti kita bahas di SMA ya. Kalau di SMP hanya kita sebutkan saja lapisan-lapisan apa yang ada pada bumi. Untuk lebih detail ya kita nanti ke jenjang berikutnya. Nah, selanjutnya anakku sekalian, bahwa pada bumi
bumi juga tersusun atas lapisan hidrosfer. Itu hidrosfer, ya kita tahu bahwa hidrosfer ini terdiri dari dua kata. Jadi air dan sfera berarti lapisan. Ini adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Nah, kita ketahui 71% permukaan bumi itu merupakan wilayah perairan. Nah, apa saja yang meliputi hidrosfer itu? Yang pertama adalah laut, sungai, danau, air tanah, salju, dan lain-lain. Jadi kalau salju ini berada di negara lain ya. Salju kayaknya tidak ada di Indonesia, kan tidak? Kita karena iklim kita, iklim, ya ini pelajaran IPS kali ya. Jadi sekali lagi bahwa yang ada di sini sungai, danau, air, laut, tanah. Kalau salju sih di luar negeri. Nah, bagaimana mempertahankan itu siklus, bagaimana mempertahankan air di muka bumi? Jadi siklus hidrologi lah yang merupakan proses daur ulang air secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan air kita. Nah, ini yang paling penting anakku sekalian, sahabat rumah belajar sekalian, bahwa kita tidak boleh boros menggunakan air. Ya, kenapa? Meskipun air ini memiliki siklus hidrologi, pasti juga kita suatu saat akan kekurangan kalau kita tidak pandai-pandai bagaimana menggunakan air secukupnya. Jadi sekali lagi, jadikan materi ini untuk mengimbau kepada anakku sekalian, sahabat rumah belajar, untuk tetap menggunakan air secukupnya. Jangan boros, itu ya. Jadi lagi, itu tadi mengenai lapisan-lapisan bumi. Jika ada pertanyaan atau tanggapan atau apapun bentuknya, silakan diberikan komentar. Ya, jika ingin konsultasi ya tentang materi IPA, silakan berikan pertanyaan lewat WhatsApp saya atau Facebook atau Instagram dan lain sebagainya. Ini ada fasilitasnya ya. Fasilitas sosial media. Oke, kepada Ibu Indah, saya kira cukup untuk pemaparan materi ini. Untuk tanggapan saya silakan kepada Ibu Indah sebagai. Iya, terima kasih Ibu Andini, Ibu Yundini yang menyampaikan tentang bumi dan lapisan bumi. Adik-adik sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia yang mau bertanya, silahkan. Sebutkan namanya, dari sekolah mana, dan pertanyaannya apa. Ada yang mau bertanya? Ada sudah tidur semua. Ini di sini enggak, masih ramai. Ya, sekedar informasi Bu Indah sekarang sudah jam 5 sore di Sulsel. Iya. Ya, jam 4:05 ya. Halo, sahabat rumah belajar, adik-adik, ada yang mau bertanya? Terkait, halo, terkait lapisan bumi, tema kita kali ini lapisan-lapisan bumi. Atau boleh Ibu melempar pertanyaan? Ya, sebenarnya ini kan udah pakai kuis, Bu. Ya, kemarin saya tidak karena terlalu aktif untuk melakukan pembelajaran online dengan teman-teman, dengan siswa di sekolah, jadi tidak sempat untuk membuat kuis seperti teman-teman sebelumnya. Ya, saya sih sebenarnya sangat berharap ada tanggapan atau apa istilahnya ya. Kalau ini. Halo, adik-adik. Sahabat rumah belajar, giliran adik-adik untuk melemparkan pertanyaan. Masih ada yang belum ngerti tentang lapisan bumi, ada yang ingin ditanyakan. Ibu Yundini, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Sulawesi Selatan.
Ibu Guru Yundini siap menjawab pertanyaan dari adik-adik sekalian. Iya. Sepertinya tidak ada. Sudah Kalau malam boleh melempar pertanyaan di kolom komentar. Lempar pertanyaan di kolom komentar. Ya, Bu, kalau ya. dari saya boleh nggak saya nanya? Tadi kan ada yang menyebut 8 planet itu menambahkan Pluto. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit bahwa sekarang ini Pluto tidak termasuk dalam planet dalam tata surya kita. Ya. Ya. Halo, Bu. Ya. Ya, halo. Ya, tadi ada yang ketika Ibu menanyakan kepada adik-adik, ada yang tentang 8 planet dalam tata surya kita, ada yang menyebutkan Pluto. Nah, padahal Pluto sekarang sudah, tadi Ibu menjelaskan, sudah tidak termasuk planet dalam tata surya kita. Nah, boleh dijelaskan alasannya? Mungkin sahabat rumah belajar ada yang belum tahu. Ini sedikit keluar dari topik kita. Iya, itu tadi ya bahwa Pluto itu bukan lagi planet. Nah, pada tahun 2006 yang lalu bahwa perubahan itu telah dibuat. Sebenarnya yang berubah dari Pluto, tetapi yang berubah adalah definisi dari planet itu. Nah, setelah perubahan ini resmi bahwa Pluto itu tidak sesuai dengan definisi planet, di mana kan menurut aturan baru yang diadopsi oleh apa istilahnya internasional astronomi ya, sebuah benda langit harus memenuhi kriteria dengan syarat-syarat sebagai planet. Yang pertama itu ya harus bulat. Yang kedua, sebuah planet harus mengorbit matahari. Dan yang ketiga, sebuah planet itu harus membersihkan lingkungan dari orbitnya. Nah, ini berarti bahwa ketika sebuah planet bergerak, gravitasinya menyapu dan membersihkan ruang di sekitarnya dari benda-benda lain. Namun Pluto ini tidak mengikuti aturan yang ketiga. Jadi kalau dua sudah diikuti, tetapi yang ketiga yaitu tidak mengikuti aturan ketiga, yaitu membersihkan dirinya dari benda-benda lain. Jadi kalau tadi aturan kedua bahwa sebuah planet harus mengorbit matahari itu sudah. Nah, yang tidak bisa adalah Pluto tidak membersihkan lingkungan dari orbitnya. Ya, saya tidak tahu yang ininya ya. Cuma itu tadi bahwa Pluto tidak dinyatakan sebagai sebuah planet karena tidak memenuhi ketiga kriteria planet yang disebut sebagai planet. Yang ketiga ya, Bu ya. Ya, Bu, ini ada pertanyaan melalui kolom komentar dari Nanda Alia. Bu, fungsi bulan sebagai satelit bagi bumi itu ya, Bu. Saya ulang, ya Bu. Ya. Nanda Alia bertanya, fungsi bulan sebagai satelit bagi planet bumi itu apa? Fungsi bulan sebagai satelit bagi planet bumi? Iya. Jadi yang pertama saya berikan penjelasan bahwa fungsi bulan sebagai planet itu apa ya istilahnya? Pasang laut. Jadi yang pertama bahwa selain sebagai satelit, jadi bulan ini dapat menentukan apa istilahnya pasang surut air laut di bumi. Nah, pada saat mempengaruhi pasang surut air laut di bumi kan itu kan gini ya Bu, apa pada dasarnya itu saja sih yang
yang bisa diinikan bahwa bulan sebagai satelit itu fungsinya itu tadi bisa dapat mempengaruhi pasang surut air laut. Ya. Iya, Adik Nanda Aliyah sudah bisa ditangkap ya penjelasan dari Ibu Yundini. Mana ini Nanda? Ya, Halo Bu. Nanda. Iya, sudah ngerti Nanda? Sudah, Bu. Oh iya, masih ada pertanyaan lagi? Mungkin tambahan untuk ini siswa saya ini kayaknya Bu ya. Ya, saya tambahkan lagi bahwa Ya. nah selain fungsinya tadi sebagai untuk ini ya, yang kedua bahwa bulan ini kan biasa menerangi pada saat malam hari. Nah, sama tadi dengan fungsi lapisan mesosfer sebenarnya. Bulan juga ini bisa berfungsi sebagai melindungi planet induk. Jadi dia melindungi bumi juga sih dari hantaman benda-benda lain. Yang selanjutnya bisa itu tadi, karena kan bulan ini kan berotasi juga mengelilingi matahari, berarti bisa mengontrol kecepatan rotasi bumi. Itu tambahan. Iya, itu tadi penjelasannya panjang sekali ya, Nanda Alia, tentang fungsi bulan sebagai satelit bagi planet bumi. Ya, adik-adik sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, ada lagi pertanyaan? Ini agak sinyal kami agak-agak ini Bu ya. Oh iya. Nggak terlalu ini. Baik, kalau sudah tidak ada mungkin boleh di closing, Ibu? Iya. Baik, anakku sekalian, sahabat rumah belajar sekalian, sebagai kesimpulan, kembali saya mengajak kita semua, anak-anakku sekalian, sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, untuk tetap melaksanakan pembelajaran daring melalui rumah belajar. Jadi sekali lagi, rumah belajar ini memiliki banyak sekali fitur yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Jadi meskipun kita libur ya, untuk mencegah penyebaran libur, kita tetap belajar di rumah. Dari artinya tidak belajar hanya memindahkan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah. Jadi sekali lagi saya mengimbau untuk selalu memanfaatkan rumah belajar sebagai media dan nomor 1 di Indonesia. Itu. Dan closing kedua bahwa marilah kita menjaga bumi ini dengan tidak merawat bumi ini dengan tidak boros menggunakan air ya, karena sekali lagi hidrosfer tadi adalah salah satu komponen yang sangat berpengaruh pada kehidupan di bumi. Saya kira itu saja Bu Indah sebagai closing statement pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Indah, dan sekiranya penyampaian saya tadi tidak ada merasa tersinggung ataukah tidak puas dengan penyampaian saya, sekali lagi Ibu mohon maaf. Dengan melalui kesempatan ini saya mohon maaf kepada kita semua atas paparan saya tadi. Terima kasih atas segala perhatian anakku sekalian, sahabat rumah belajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, demikian tadi pembelajaran daring bersama rumah belajar yang dipandu oleh Ibu Guru ini, Duta Rumah Belajar 2018 dari Provinsi Sulawesi Selatan. Adik-adik, saya Kak Indah dari Rumah Belajar mengharapkan respon tanggapan adik-adik melalui kolom evaluasi yang ada di komentar. Silakan diklik kolom formulir evaluasi yang telah Kakak sampaikan di kolom komentar untuk menjadi bahan evaluasi bagi kami. Meskipun saat ini adik-adik karena darurat corona harus belajar di rumah, adik-adik tetap dapat belajar di mana saja bersama rumah belajar. Dan tidak hanya itu,
Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengembangkan televisi edukasi. Adik-adik dapat nonton televisi edukasi melalui tva.kemdikbud.go.id atau melalui radio Suara Edukasi, suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Baik, adik-adik, kami tunggu respon dan tanggapan adik-adik melalui formulir evaluasi yang ada di komen. Saya Kak Indah bersama Ibu Guru Yundini dan juga host Kak Firna dari Rumah Belajar Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pembelajaran daring Sapa DRB untuk topik berikutnya. Selamat sore.